Rolling and action. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang kekasih yang gila materi. Bosan mengungkapkan jalan mencari terang, keluar dari zona nyaman. Semilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Semilu yang dulu biarlah memiru, berkarya bersama hati. Halo guys semuanya, apa kabar? Alhamdulillah fine. Oke, hari ini lu tau nggak semua? Kita kumpul pengen ngebahas sesuatu yang lagi ramai sekarang. Wih, apa tuh? Kita bahas soal bantal. Apa itu bantal? Lu pada tahu nggak arti bantal apa? Buat terbahan sih. Kapuk. Bantal itu ada singkatannya. Apa tuh? Ada singkatannya, sorry, ada kepanjangannya. Singkat keren. Bantal ada singkatan ya. Kalau bantal ini ada kepanjangannya. Kepanjangan bantal ini adalah bahas soal mental. Wih, berat nih. Berat. Sekarang ini lagi ramai kan, kita sering lihat di TikTok ada quotes gitu biasanya. Kalau misalnya ya pokoknya Gen Z itu sekarang lagi sering-seringnya patah hati lah. Ya nggak sih? Bener nggak Bang Sarul? Ya. Maka dari itu kita harus ngebahas nih. Emang ya? Kalau ketawa dari tangan Bang, santai aja. Nah, gue pengen tanya kepada masing-masing dari kalian nih tentang mental, tapi pertanyaan beda-beda tentunya. Dari Kak Desti dulu. Ya, dari Kak Desti. Menurut Kak Desti, apa sih itu mental health? Itu kan kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu kayak diartikan bisa kesehatan mental ya. Betul. Nah, kesehatan mental tuh kalau setahu gue sih kayak kondisi kesehatan seseorang yang menyangkut dengan psikis dan emosi kejiwaannya gitu. Jadi kalau misalnya nih kayak mental kita lagi nggak baik, itu bisa banget ngaruh ke pemikiran. Gitu? Iya bener banget. Pikiran, terus ke kegiatan kita itu kan jadi mood swing gitu nggak sih? Bener nggak sih? Kalian pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Betul. Nah gitu. Oke. Berarti mental itu berpengaruh ya sama banget kegiatan sehari-hari. Emang seberpengaruh apa sih Bang Sarul mental itu sama kegiatan kita sehari-hari? Oh, pengaruh. Kalau mental kita lagi down-nya ya, pasti kegiatan sehari-hari kita itu ikut nggak maksimal gitu. Nggak mood, nggak mau ngapain. Apalagi kegiatan Bang Sarul ini sibuk banget. Nah, alhamdulillah. Apa tuh contohnya? Sibuk tidur, sibuk di kamar ya. Kayak nggak mood gitu ya. Kayak ngapa-ngapain, terus kayak makan juga nggak mood, ya nggak nafsu makan. Jadi jatuhnya kayak kesakit, terus banyak pikiran. Lagi kan sekarang pikirannya kayak ke negatif gitu ya. Kayak sekarang banyak yang viral gitu, yang sekarang kan kemarin yang viral tuh yang mahasiswa bunuh diri ya. Oh iya. Itu salah satu. Kenal nggak? Enggak dong. Oh, kenal. Kalian teman kelas. Oh, enggak. Kebetulan jauh, mantan. Oh mantan. Iya. Mantan apa tuh? Mantan tunangan. Terus jadi gitu. Jadi gitu. Berarti berpengaruh bagi saya. Berpengaruh banget. Berarti kegiatan Bang Sarul jadi nggak berjalan dengan lancar Iya. tentunya. Menurut Bang Teguh, hal tersebut relate nggak? Apakah Bang Teguh punya pengalaman yang sesuai dengan apa yang disampaikan Bang Sarul sama Kak Desti? Relate banget sih. Soalnya gue juga pernah ngalamin kayak down mental itu kayak gimana. Kebetulan tadi dibilangin kata Bang Syahrul ya, kayak pengaruh mental itu bisa membuat kita sakit. Ah, kalau gue sakit itu bisa mempengaruhi down mental. Gue pas waktu dulu SD. SD tahun berapa Bang? SD berarti tahun 2002. Enggak. Enggak dong. 2000
10-an lah. Iya. 2010-an Itu pas SD kelas kelas? 4-an, kelas 4 kelas 5. Kok gua Kalau nggak salah. 2010 kan 1 SD ya? Ya, lu masih bocah. Bocah yang kemarin. Ceritanya waktu itu singkat cerita ya, gua tuh dikatain sama dokter bahwa gua tuh Katain caci maki. gimana sih namanya? Mungkin kayak divonis kali ya. Divonis. So, Enggak, itu mah vonis bahwa gua tuh ngidap penyakit liver, tau nggak? Penyakit hati. hati. Cuma bukan hati soal cinta ya, Iya. bukan. Emang sakit hati sama yang liver itu beda ya? Beda Oh, dong. beda lah. Ini hati soal organ, Oh, iya. organ tubuh, bukan soal percintaan. Jadi yang ceritanya gue diceritain bahwa gue tuh ngidap penyakit liver itu, yang akhirnya si mental gue tuh down. Yang bikin mental gue down tuh karena gimana ya? Gue terlalu overthinking karena gue waktu itu masih SD kan, masih kecil, belum dewasa. Ya, masa sih gue harus di SD gitu, di waktu SD, di umur yang sekecil itu loh, akhirnya gimana ya? Belum mampu buat menyikapnya dengan baik gitu. Nah ya? itu, cuma di sisi lain gua tuh kayak berusaha terus buat bisa sehat, buat bisa bangkit, bahwa gua tuh kuat lah, gak mungkin sampai selemah itu. Akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah. Tentunya ketika lu divonis sama dokter punya penyakit liver tersebut, yang berjuang untuk menguatkan mental lu tentunya perlu banyak orang kan, orang-orang lain, orang tua, teman, sahabat-sahabat. Nah, ngomongin hal tersebut untuk mengobati mental kan perlu yang namanya self care ya. Iya. Self care nggak sih sebetulnya? Iya, Ya self-care. kan? Ya obatnya kan. Ya. Nah, gue pengen nanya nih sama Kak Sasal soal apa? Soal obat dari mental health yang down tersebut. Apa sih obatnya? Healingnya gimana gitu ya, Ah. healingnya. Kalau menurut gue sih simple banget ya. Ini sesuai dengan hobi masing-masing. Misalkan kalau gue hobi kan nyanyi, main gitar, kadang bikin puisi, terus gue jadiin lagu. Itu tuh suatu hal yang kalau orang-orang yang nggak bakat dari situ tuh kesannya jadi gimana ya? Ini tambah pusing malah bukannya mengobati gitu. Tapi kalau emang itu udah hobinya, itu bakal seru sih. Iya, Kayak betul sih. misalkan Bang Andi kan hobi gua- olahraga. Iya, di bidang olahraga itu bisa banget tuh main bola healingnya. Terus tidur yang cukup juga itu self care Sekarang juga kan lagi sih. ngetren, lu tau nggak? Kalau orang patah hati datangnya kemana? Ke gym. Gitu. Oh gitu, iya benar memperbaiki diri ya. Ya. Karena emang bener kalau misalnya gue waktu olahraga, waktu gue main basket, itu tuh semua hal yang kejadian-kejadian sebelumnya itu nggak gue pikirin. Setelahnya pun gue nggak pikirin misalnya ntar ngapain. Kadang-kadang ya emang bener sih, hobi itu pengaruh besar buat perbaikan mental. Terus juga ada ini sih, faktor lingkungan juga. Kalau misalkan gangguan mental tuh faktor lingkungan sama peran keluarga. Nah. Peran keluarga tuh kayak penting banget. Faktor lingkungan itu contohnya kayak pekerjaan, terus lingkungan keluarga, peran orang tua, itu cara mendidik kita tuh kayak gimana. Dengan kesabaran dan iman yang kuat itu juga bisa membuat kita mental lebih sehat. Misalnya pengen dinasihatin dengan kayak gini, tapi orang tua mungkin balasnya Beda, dengan cara yang berbeda. Iya, itu healing tuh me time. Kita tuh harus me time. Mungkin kalau saya Me time apa? main sama teman sih. Oh gitu. Main sama teman. Jadi seru ya bisa Kalau teman tuh asik banget. bisa sharing Kalau ya. teman tuh udah lupa semua udah. Benar-benar. Tapi datangnya ke teman yang gak nyakitin hati ya. Betul. Tapi datangnya ke teman yang sesuai juga berarti. Iya, kan? yang nggak suka adu nasib. Nah, Iya, betul. tapi gue suka kok donasi. Loh. Kenapa lu suka? Nah, donasi menurut gue itu ngebantu sih menurut gue ya. Menurut gue ya. Ya, Kalau misalnya iya. donasi ini misalkan lu lagi bete. Misalnya lu capek sama kerjaan segala macam. Kayak kemarin nih si Sarul nih, capek banget kerja Rul. Tiba-tiba Sarul nombokin, "Di nggak apa-apa nih, masih mending gue mau bla 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 bla." Tapi gue kalau misalnya orang-orang mungkin berpikir, wah, pada saat itu jadi gue yang dikasih tahu sama Sarul kayak gitu, mungkin ada yang berpikir kayak gini, "Mana sini bocah malah nambah-nambahin, emang semua mental sama gitu kan." Biasanya gitu kan. benar-benar. Tapi kalau gue mah ya gue nggak mau kalah. Oh iya betul juga ya, Sarul lebih capek, maka dari itu gue malah berusaha Semangat semangat ya, lebih gitu. semangat. Mungkin orang tua ya. Orang tua tuh misalnya kan Oh. dia
bisa ngebantu kan mungkin kan, tapi bisa jadi ada orang tua yang mungkin bertolak belakang sama anaknya, ngerti nggak lo? Oh iya. Ya kan, bertolak belakang, dan akhirnya itu justru malah nggak ngebantu, Tambah, malah iya. malah menambahkan kan, malah nambah beban pikiran, atau mungkin mental kita malah jadi tambah down. Nah, mungkin ada lingkungan lain seperti teman-teman. Nah, apalagi kalau teman-teman biasanya caranya itu lebih kasar tapi mungkin sesuai, ngerti nggak lo? Jadi ya cara kalau orang tua mungkin pakai kasih sayang segala macam, tapi kalau teman-teman tuh caranya kasar. Lah santai aja lu, gitu kan biasanya kan. Nah, ngejek. Ngejek. Ya tapi kalau ngejek sih gue juga nggak suka. Tapi kalau kadang biasanya teman adu nasib sih biasanya. Sebenarnya kalau untuk adu nasib tuh kan karena relatif ya, perasaannya tuh relatif. Jadi kalau menurut orang gitu loh. Kalau relatif kan menurut orang kayak gini itu lebih baik, ya udah dia keluarkan gitu, dia lakukan. Nah kalau misalkan menurut orang lebih baik yang ini, dia lakukan juga. Jadi kita tuh harus bisa mentoleransi bahwa semua manusia itu tidak bisa kita harapkan ya. Jadi Betul. itu berharap kepada manusia itu sakit banget sih gitu. Kita pengennya dia nanggepinnya kayak gini, ternyata enggak sesuai sama yang kita harapkan, jadi kita sakit sendiri. Terus solusinya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Betul Betul. banget. Jadi kita sebenarnya harus memperbaiki hubungan dengan Allah dulu ya, baru betul. sama orang lain. Setuju banget. Betul. Iya, sebenarnya sih pembahasan yang dari awal sampaikan harusnya di awal itu ya itu Iya, sebenarnya poin iya, paling poin utama. paling iya. Yang paling utama. Karena Allah itu tergantung prasangka kita. Insya Allah. Ya, terus kan ada pepatah yang bilang apa, katanya kalau misalnya manusia itu diuji sesuai dengan Kemampuannya. Batasnya. Iya, batasnya. Betul. Iya, betul. Betul sekali. Berarti dari apa yang disampaikan teman-teman, mulai dari Kak Desti, Bang Sahrul, Bang Teguh, sama Kak Sasal itu, bahwa mental itu mental itu berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Mungkin mental itu sangat sensitif ya. Mental itu sangat sensitif. Namun dengan mengobatinya itu pasti punya banyak ya jalan. Iya, betul sekali. Kita masing-masing ya. Kira-kira dari semua yang kita bahas di sini, ada nggak sih dari kalian yang punya kata-kata? Oh, gue punya. Apa tuh? Apa tuh? Dengerin. Sholatlah karena itulah yang membuatmu bertahan dan bertuhan. Aye. Masya Allah. Oke. Ya gitu. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Amin. Ya, dan tentunya gue banyak dapat ilmu dari kalian semua, mulai dari Bisa pengalaman, sharing-sharing ya? pengalaman dari Bang Teguh, definisi dari Kak Desti, dan obatnya dari Kak Sasal. Itu udah lengkap semua. Dan Bang Sarul ngapain? Ngapain? Topping sebagai topping. Topping. Kalau di boba nggak ada topping. Iya. Kita, gue pamit dulu, teman-teman. Kita mungkin bubar gitu. Bubar Apa dari tuh sana. bubar? Ya semoga apapun yang kita bahas tadi bisa menjadi pelajaran buat kita dan bisa menyikapi mental down itu yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Janganlah sampai terulang kembali orang-orang Frustasi. mengeluh boleh, tapi Frustasi jangan. mengeluh boleh, putus asa jangan ya, betul. iya, iya, Oke, dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.